Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli daun salam di Cipanas. Yang semangat jawab salam, utangnya cepat lunas. Utang aja amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah wa walah amma ba'du. Yang sama-sama kita cintai, kita muliakan, kita hormati guru kita Bapak Kiai Haji Arifin Nugroho. Kita doakan semoga beliau Allah jaga kesehatannya, Allah kasih panjang umurnya, Allah bahagiakan dunia akhirat. Yang mulia, yang Al-Fakir hormati Ayahanda Bapak Rektor Yunisma, semoga Ayahanda sehat selalu, barokah dunia akhirat, dan seluruh jajarannya yang saya muliakan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, para bunda calon bidadari-bidadari syurga, saya doain biar cepet masuk syurga. Makanya mikir dulu, main amin aja. Biasanya yang udah kadang ngomong amin 2 minggu lewat, Bu. Tapi kalau masih mau ngaji, jaga hati, silaturahim, insya Allah sehat panjang umurnya. Segenap pemirsa program Damai Indonesiaku TV One yang dimuliakan Allah. Siang ini kita bahas dengan guru-guru kita, ada Ustadz Ahmad Muhammad Sofyan. Judulnya anget-anget menarik ini, Bu. Janji Allah tentang jodoh. Numpang tanya ada yang belum nikah? Coba tolong tunjuk tangan yang muda aja. Bu, jodoh itu rahasia Allah. Jodoh itu ibarat baut sama mur, kudu klop. Kalau baut sama mur mboten cocok, sampai kapanpun tidak akan sakinah, mawaddah, warahmah. Maka sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika 4 bulan. Allah tiupkan ruh di rahim ibunda kita. Dituliskan rezeki kita. Dituliskan ajal kita, amal perbuatan kita, dan nasib nanti bahagia atau sengsara. Jadi kalau ngomong jodoh nggak ada. Kalau ngomong al-azwaj di pembagian yang 4 tadi nggak ada, karena masuknya di dalam rizki kita. Ibu, Bu, Allah jadikan manusia punya perut, tahu perut? Pasti Allah jadikan juga isinya. Permasalahannya kalau kita nggak nyari keluar, tetap waktunya belum mati dapat rezeki. Tapi permasalahannya kalau nggak keluar ya segitu-gitu aja. Walikullin darajatum mimma amilu, kata Al-Quran. Dan setiap golongan, setiap manusia punya derajat di sisi Allah yang berbeda. Kalau mana yang rajin, insya Allah rada cepetan. Mana yang rada galau tingkat kabupaten, tahu Bu galau tingkat kabupaten? Apa coba? Kue pancong ada 5, cakep, bodo amatnya. Kue pancong ada 5, dibungkus sama kain, ngelancong udah lama, kawinnya sama orang lain. Sakitnya di sini Pak Rektor.
Udah dibela-belain semua untuk ayang beb. Jiwa raga for you my love. Tega-teganya kau tikung cintaku. Tega-teganya kau mendua dari hatiku. Padahal I love you forever. Can you understand? Tahu artinya? Dilarang merokok. Ya Allah. Saudara, ini ngomong jodoh rahasia Allah. Dalam konsep pembagian takdir kita, maka jodoh itu masuknya ke dalam rezeki. Orang tuh nggak nyari rezeki di goa aja. Pernah tahu kisah Ashabul Kahfi, the seven sleepers in the world? 7 orang anak muda yang menyelamatkan akidahnya. Rajanya zolim, Allah pada akhirnya menyelamatkan dia di goa Kahfi. Wasaminuhum kalbuhum, yang ke-8 seekor anjing yang ikut Ashabul Kahfi selamat juga. Singkatnya, Allah berikan mukjizat kepada mereka. 309 tahun anak muda tersebut yang 7 orang di dalam gua tidur, nggak makan, bu, nggak makan, nggak minum, nggak update status. 309 tahun nggak makan, nggak minum, tapi hidup. Lah kok bisa? Ketika Allah mengatakan kun fayakun. Yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Permasalahannya kita sudah ditentukan jodoh sama Allah, lah kapan kita gak tahu. Mungkin Pak Rektor istrinya udah ada isi Pak. Salah ngomongnya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jadi kita gak usah ngukur baju orang lain. Yang terpenting kita diperintahkan oleh syariat usaha, kerja, doa. Jangan wirid aja di goa. Jangan di dalam rumah aja zikir. Jodoh gak bakal datang. Keluar saudara. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Maka bekerjalah, usahalah. Allah akan lihat hasil kerja kalian. Orang kalau maksimal Allah juga ngerti. Orang kalau kerja saenai dewe, Allah pun paham. Maka Allah akan memberikan sesuai dengan kualitas kemampuan dan kerja kita. Saudara yang saya muliakan, tadi kita dengar Ustadz Ahmad Sofyan membaca satu ayat di dalam surah Yasin. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang menjadikan semuanya berpasangan. Ada malam, ada siang. Ada matahari, ada bulan, ada air, ada api. Api itu tempat dan cikal bakal pembuatan jin atau iblis. Makanya orang kalau lagi marah-marah, amarah, masuk perkara embrio daripada iblis atau setan kepada manusia. Nabi memerintahkan kalau lagi marah-marah maka berwudulah. Wudu itu pakai air karena air mengalahkan daripada api. Jadi kalau kita sepakat air mengarahkan api, ketika istri bapak marah-marah siramin air Pak. Bercanda. Bu, saya diajarin di pesantren sama engkong saya. Ngerti engkong gak ya? Apa coba? Grandfather. Turut orang Betawi ya. Lu nanti kalau dakwah, biar masyarakat pada mikir sambil nyengir. Tanpa merasa kesindir. Lu paham bokir? Jelas bu? Jelas bu? Allah ciptakan segala sesuatunya berpasangan. Tapi jangan lupa titik beratnya kita. Sebelum khalaqal azwaja ada kata subhana. Yo, di dalam tafsir Jami'ul Bayan, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Imamul Mufassirin, mengomentari ini ayat. Kenapa perkara jodoh itu
Diawali dengan subhana. Kalau anak santren bilang subhana itu lit ta'ajjub. Subhana itu untuk sesuatu yang amazing, yang di luar batas kemanusiaan. Nggak bisa kita melaksanakan. Contoh, Maha suci Allah yang telah menjalankan nabinya, hambanya dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Allah yang punya, nggak masuk akal. Begitupun jodoh. Tadi yang saya bilang, kadang udah 5 tahun sama ayang beb, rupanya nikung kita. Yang kagak disangka-sangka ayahanda udah ke Palembang, udah ke Jogja. Jodoh kita di depan mata. Inilah dia. Selebihnya nanti kita bahas dengan kiai kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya ma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wasabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagia pada kesempatan siang hari ini bisa berkumpul bersua dengan segenap sivitas akademik di Universitas Islam 45 Bekasi. Wabil khusus kepada Bapak Rektor, Masya Allah, ikut bersama dengan kita, begitu juga dengan jajaran para petinggi kampus beserta dengan sahabat-sahabat mungkin mahasiswa dan mahasiswi. Dan kita tadi juga sudah mendengarkan yang disampaikan oleh guru kita bersama Ustadz Fatih. Insya Allah saya diminta untuk menjawab itu. Kalau sampai dengan sekarang jodoh belum datang, lalu bagaimana? Diem apa nyari? Kan begitu. Soalnya itu ya Bang Sofian ya. Siap. Pak Rektor lain. Kalau di kampus ada yang nyatet. Tadi Ustadz Fatih pakai pantun, saya pakai pantun. Beli terasi di warung Bang Riga. Yang konsentrasi insya Allah masuk surga. Satu sama. Baik, kita bicara jodoh. Kalau bicara jodoh, lalu dikaitkan dengan takdir, maka sebagai ahlus sunnah wal jamaah, para ulama yang berkecimpung di bidang tauhid, menyampaikan tentang takdir ini ada yang istilahnya mubram dan ada yang istilahnya mu'allaq. Mubram pasti enggak bisa berubah. Pokoknya kalau sudah begini, begini. Mu'allaq, itu sebab kausalitas. Kalau memang ternyata dia melakukan ini, maka akan dapat. Jika tidak, maka tidak. Kita bukan mau kuliah tauhid, tapi kita mau bicara jodoh. Walaupun di sini jodohnya ada yang sudah mubrom, ada yang mu'allaq. Gitu. Yang mubrom berarti yang sudah jodohnya ketahuan. Ini tolong mohon maaf Bapak Ibu, yang jodohnya sudah ketahuan, jangan berpikir cari lagi. Ini justru yang saya cari-cari Ustadz, bagaimana cari jodoh lagi. Ini khusus ya, buat yang tadi kasusnya, menanti jodoh dan belum datang. Gitu. Kita diam atau kita bergerak. Nah ini penting, berarti kita mau mencoba untuk belajar adab. Karena kalau kita bicara takdir, secara takdir dari sisi Allah, maka jodoh itu mubram.
Karena Allah sudah tahu siapa dan siapa. Takdir kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum kita diciptakan. Artinya sudah ketahuan, tapi ini di sisi Allah. Sedangkan di sisi kita ini semuanya masih serba mu'allak. Makanya ketika bicara jodoh ada yang nyebut rahasia. Bicara rahasia berarti di kita. Sama kayak ujian kalau kita di kampus. Dosen sudah store soal. Soalnya sudah dicetak. Tapi mahasiswa malam-malam masih belajar aja. Padahal soalnya sudah ada. Untuk takdir soal untuk para dosen sudah pasti. Tapi untuk para mahasiswa yang saat itu sedang mencoba belajar, maka semuanya masih rahasia. Jadi ini khusus yang masih rahasia. Yang belum ketemu jodohnya angkat tangan. Yang asli, jangan sudah punya jodoh, dirasa belum jodoh. Wah, ini masalah lagi. Kenapa Pak? Angkat tangan, kayaknya bukan jodoh saya Ustadz. Nah, dikira ketuker jodoh. Ya, tidak ada jodoh kalau sudah pasangannya, tidak ada yang ketuker. Sebab saya doanya minta yang putih, yang pendiam, pinter masak. Dapatnya bukan. Nah, begitu ya. Kalau minta putih, pendiam, pinter masak berarti siapa? Hah? Cek, mati. Iya. Putih, pendiam, pinter masak. Ah, siapa? Nah itu. Nanti didatengin bawa rice cooker lagi kan gitu kan. Ya enggak lah, walaupun terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita doakan, kalau sudah ada di sebelah saat akad nikah, inilah jodohku. Tinggal bagaimana bermuamalah terbaik dengan jodoh yang sudah ada. Nah sekarang bicaranya bukan itu, bicaranya bagaimana kalau belum dapat. Yang belum dapat, tadi udah angkat tangan banyak banget, tapi kenapa banyak sebelah sini daripada sebelah sini? Angkat tangan, belum Ustadz. Oke, kalau belum jangan mikirin kira-kira jodohnya sudah ada atau tidak. Insya Allah sudah ada. Tinggal sekarang kita, yang terpenting yang bisa masuk di otak dan akal kita dan bisa kita ikhtiarkan adalah bekal kita untuk bisa menjemput jodoh itu. Jadi kalau namanya dijemput, itu sudah ada atau belum? Apa beda dicari sama dijemput? Kalau dicari masih belum ada. Nyari. Tapi kalau dijemput sudah ada. Gampangnya, ada perintah ke kita, coba cari tamu di stasiun. Berarti masih nyari tuh, belum pasti sama. Tapi coba jemput tamu di stasiun. Nah, tinggal kita bawa aja lah syarat-syarat apa? Ciri-cirinya. Ah, ketemu. Maka insya Allah yang pas menjemput jodoh. Bagaimana menjemput jodoh? Kalau kita tidak diminta berpikir kepada subjek fulannya, maka persiapkanlah bekalnya. Ketika disampaikan wattayyibatu littayyibina wattayyibuna littayyibat, contoh penggalan dalam surah An-Nur. Yang baik dapat yang baik. Walaupun sebelumnya enggak saya baca, yang buruk dapat yang buruk. Imam Suyuti menyampaikan makna di sini adalah al-laiq bihima. Yang cocok buat keduanya, yang layak maka akan mendapatkan yang itu. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Yang dia itu berusaha untuk mencapai sesuatu yang sesuai maka akan dapat yang sesuai. Jadi kalau ditanya sekarang, tadi yang mohon maaf Pak Rektor, yang banyak tanya, yang banyak angkat tangan di sini, saya tanya, berarti mau dapat, mana ini kok yang ketunjuk ibu-ibu kayaknya mau. Kira-kira yang belum dapat jodoh, mau yang sabar apa pemarah? Mau yang dermawan apa pelit? Mau yang ganteng apa cantik? Yang soleh apa ahli maksiat? Yang kaya apa miskin? Memang susah Pak. Standarnya passing grade-nya itu tinggi gitu. Hati. Sudah sebutin aja dulu. Kira-kira apa yang mau kita dapat? Ini. Begitu ditulis 57 yang kita harap. Kosongin sebelahnya, kosongin. Terus kita bikin pertanyaan. Saya sudah begini belum ya? Minta yang soleh. Tet, ya sholat bolong-bolong. Cereng. Ya.
Minta yang kaya. Begitu kita bilang, kita pekerja keras enggak? Bangun aja kesiangan. Treng. Ya. Minta yang ganteng. Lah dia gennya 7 turunan ke atas memang begitu. Gitu kan. Ya sudah treng. Kalau ada yang dapat, gak enak ngomongnya ya. Ya berarti mungkin matanya lagi siwer. Ya walaupun enggak juga. Ya tapi itu kan sesuai itu firman Allahnya begitu. Allah iqbihima. Yang cocok, maka tugas kita bukan bagaimana kita mana dapat siapa dapat, bukan. Yang penting perbaiki saja kita, siapkan bekal kita. Makanya ada kata-kata bijak tuh dari para ulama, kalau mau mancing salmon, ya jangan di kali butek. Kalau di kali butek dapatnya apa? Nah itu harus modal kapal but tengah laut dengan itu. Maka untuk bisa mendapatkan yang baik, bekali dengan bekal sebaik mungkin. Allah akan pertemukan dengan jodoh yang terbaik. Wallahu a'lam.